Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah surat Zalzalah kita akan membacakan surat berikutnya Al-Adiyat. Al-Adiyat satu di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an, wahiyya makkiyah. Kata Imam Ibnu Katsir, satu di antara surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Makkah sehingga disebut dengan makkiyah. Jadi surat dalam Al-Quran itu cuma dua, kalau tidak Madaniyah, Makkiyah, karena tempat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempati sejak Rasulullah diutus menjadi Nabi antara Makkah dengan Madinah. Makkah berarti disebut Makkiyah, Madinah disebut dengan Madaniyah. Dan di antara surat yang Allah turunkan di Makkah adalah surat Al-Adiyat. Kata Al-Adiyat diambil dari salah satu kata yang terdapat di dalam surat Al-Adiyat. Dan Al-Adiyat itu maknanya adalah kuda kencang yang berlari, kuda perang yang berlari kencang. Jadi Al-Adiyat itu kuda perang yang berlari kencang. Jadi di antara sarana untuk berperang dan larinya itu kencang adalah kuda pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mobil kuda kencang tak Bapak Ibu? Kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Adiyat, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha. Kalau kemudian kita tengok terjemahnya, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Saking kencangnya maka kuda itu terengah-engah. Kita tengok dalam tafsirnya. Dalam tafsirnya kata Imam Ibnu Katsir, yaqsimullahu ta'ala bil khail. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama kuda. Tapi bukan dengan nama kuda itu sendiri, kuda yang khusus. Kuda yang mana? Kuda yang dijadikan sebagai kendaraan untuk berperang. Kenapa? Karena orang dengan kudanya dia berperang di jalan Allah, bukan hanya dirinya tapi juga kemudian hartanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kendaraan mahal kalau kita tak pernah bawa untuk parkir di masjid tak ada gunanya. Maka jangan sampai kendaraan kita itu tak pernah parkir di halaman masjid. Kita kan punya kendaraan, maka jangan sampai kita tak pernah mengikatnya di masjid. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu bahasanya mengikat. Kenapa? Karena kuda kan diikat, keledai diikat, onta diikat. Kalau sekarang ya maknanya kita bawa untuk kemudian parkir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita pergi kemanapun, silahkan parkir kendaraan kita dimanapun. Jangan sampai kita tidak pernah memarkirkannya di 3 tempat. 1 di Masjidil Haram, 2 di Masjid Nabawi, 3 di Palestina Masjidil Aqsa. Nah, cuman Bapak Ibu, kira-kira sampai tak kita bawa mobil kita itu ke Madinah? Sampai tak kita bawa mobil kita itu ke Makkah? Sampai tak kemudian kita bawa kendaraan kita itu ke Masjidil Aqsa? Kalau tidak, berarti uang yang kita punya jangan sampai kemudian kita tak pernah datang ke 3 tempat tersebut. Kita bangga ketika kita bisa foto dan di belakang gambar kita adalah tembok Cina. Kita bisa berbangga dengan foto yang di belakang foto kita ada menara Eiffel, umpamanya kan. Kita berbangga dengan foto yang di belakang gambar kita ada patung Liberty. Boleh kita bangga, tapi ternyata bangga itu tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Kalau kemudian kita tak pernah datang ke 3 tempat ini. Karena 3 tempat ini istimewa. 1 rakaat nilainya sama dengan 1000 untuk Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Berarti kalau 2 rakaat saja kita sholat di 2 masjid ini, berapa dapatnya Bapak Ibu? 2000 rakaat. 2000 rakaat. Di Masjid Muslimin dapat 2000 rakaat berapa bulan Bapak Ibu? Ini kan. Makanya kita dianjurkan untuk berikhtiar, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar kemudian kita biasa ziarah di 2 tempat yang mulia ini. Maka kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Ya Allah, berikan kepada kami untuk bisa mengunjungi Makkah dan kemudian Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kuda, kuda yang mana? Idza ajriyat fi sabilihi. Kuda yang lari melewati jalannya. Kuda yang lari melewati jalannya itu dengan keadaan kencang. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Kemudian yang kedua masih terkait dengan kuda juga, fal mughirati subha. Kata Allah Subhanahu wa taala fal muriyati qadha.
yang memercikkan bunga api, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kaki kuda itu kan ada apa namanya Bapak Ibu yang biasa dipasangkan di kaki kuda itu? Sepatu kudanya. Jadi kalau itu bersenggolan dengan batu, kira-kira keluar apinya Bapak Ibu? Saking kencangnya mengeluarkan api. Bapak Ibu pernah nengok orang pakai kendaraan ketika lari kencang kendaraannya itu berapi? Begitulah kemudian gambarannya terkait dengan kuda yang berlari kencang. Cuman kita ini di Indonesia mau cari kuda yang larinya kencang. Kalau ada orang latihan kuda pun larinya tidak kencang. Itu diantara gambaran yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fal mughirati subha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyerang pada waktu pagi. Jadi kuda yang lari kencang menyerang di waktu pagi. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyiru sabahan wa yastami'u adzanan. Sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga melakukan peperangan di waktu subuh dan ketika seruan azan sudah terdengar. Itu yang kemudian menjadi kuda spesial. Waktu subuh ini kira-kira paling enak tidur atau perang Bapak Ibu? Ya waktu subuh ya paling enak tidur. Bapak Ibu kalau punya kendaraan yang paling mahal dirawat setiap hari, kira-kira kalau dibawa berperang sayang tidak? Ini kita punya kendaraan paling mantap ini, harganya mahal. Kira-kira kita bawa jalan-jalan atau bawa perang? Kita bawa jalan-jalan. Nah kalau bawa perang, ini artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan bahwa sesuatu yang berharga akan semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mahal pun kalau kita tak gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala tak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuda yang lari kencang itu pasti kuda mahal, bukan kuda yang murah. Makanya ini gambaran kuda yang mahal yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk sumpah, yang kuda-kuda itu digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Bapak Ibu fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan debu. Kalau larinya kencang, apalagi kemudian di padang pasir, kita bisa terbayang. Bapak Ibu kalau nonton film, lalu kemudian kuda berlari kencang ramai, kira-kira nampak orang bagian depan Bapak Ibu kalau kita di belakang? Tidak nampak. Kenapa? Karena debu yang berterbangan dari bekas kaki kuda yang menapak. Lalu kemudian selanjutnya fawasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Jadi karena dahulu kan tidak semua orang berperang itu menggunakan kuda. Artinya lebih banyak yang tidak menggunakan kuda dibanding kemudian yang berkuda. Dan yang berkuda pun tentu adalah pasukan-pasukan pilihan. Maka karena menggunakan kuda satu di antara yang istimewa pada masa Rasulullah, satu di antara juga olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajari anak untuk menunggang kuda. Bapak-bapak bisa naik kuda, Pak? Kuda yang pakai starter tuh bisa Pak Ustaz. Tapi kalau yang pakai tali kendali itu dituntun bisa Pak Ustaz. Kalau dituntun tidak lari itu namanya. Tidak lari. Kita ini mungkin satu di antara kelemahan kita yaitu dia. Kita tak pandai berkuda. Kalau tak pandai berkuda, bagaimana kita mau mengajarkan anak kita berkuda? Maka pasti kita menggunakan jasa orang lain untuk mengajari anak kita berkuda. Selain berkuda apalagi kemudian olahraga yang dianjurkan? Memanah. Yang menarik Bapak Ibu, berkuda, memanah, berenang, meskipun saat kita berkuda, meskipun saat kita memanah, meskipun saat kita berenang, pada waktu itu kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak apa-apa. Itu di antara olahraga yang menarik. Di antara olahraga yang menarik. Makanya saya tengok kemarin saya sore jalan kaki masuk ke komplek Unri, itu ternyata ada tempat latihan panahan. Jadi saya tengok jauh, tapi ternyata setelah dilepaskan anak panah itu ya mengenai sasaran. Berarti lumayan juga atlet-atlet mahasiswa yang kemudian melakukan panahan. Karena saya pernah mencoba memanah Bapak Ibu. Ternyata tak ada satupun orang yang berani ada di depan. Tidak ada yang berani. Bapak Ibu kan biasanya tempat sasarannya itu kan bulat kan. Jangankan kena di bagian pinggir, melenceng jauh iya. Ini ternyata memanah itu tidak mudah.
Memanah itu tak mudah. Memanah itu ternyata sesuatu yang sulit. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, cobalah praktek. Itu baru menempatkan sasaran aja sulit, apalagi kemudian menariknya dengan tenaga. Ternyata itu bisa di-setel panahan itu. Semakin kencang itu semakin berat, dan kemudian jaraknya juga akan semakin jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara gambaran-gambaran tentang bagaimana orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala menggunakan hartanya yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk sumpah. Karena di antara kendaraan yang paling mahal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuda. Kalau sekarang kendaraan yang paling mahal apa Bapak Ibu? Awak tak pernah pula ngecek nama-nama kendaraan itu berapa harganya. Tidak usahlah ditengok-tengok entah berapa pula harganya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat manusia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan? Innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan manusia itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Yang dimaksud ingkar terhadap Tuhannya apa? Tidak mau mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mau mengakui itu nikmat dari Allah, nikmat dari Allah itu sebetulnya bagaimana cara kita mengakuinya? Sarfun ni'am liwajhil mun'im, menggunakan nikmat untuk Allah yang memberikan nikmat. Itu kita mengakui nikmat. Kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak, tapi kita tidak pernah menggunakan nikmat itu untuk pemberi nikmat, berarti kita termasuk orang-orang yang kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan nikmat untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, itu berarti termasuk orang yang tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafur itu diantaranya kata Imam Hasan, alladzi yu'iddul masaib. Kafur itu adalah kafur itu diantara maknanya, kan ini ada kanut. Kanut itu maknanya sama dengan kafur. Kafur itu diantara makna yang lain adalah alladzi yu'addul masaib, sesuatu yang bisa mendatangkan musibah. Jadi kalau nikmat itu tidak disyukuri, yang dimaksud mensyukuri nikmat, menggunakan nikmat untuk Allah pemberi nikmat, itu bisa mendatangkan musibah. Itu bisa mendatangkan musibah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kemudian nikmat itu tidak mendatangkan musibah, jangan sampai kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Jadi memberikan nikmat itu membawanya untuk Allah. Contoh nikmat sehat. Supaya nikmat sehat itu kita termasuk orang yang mensyukuri, bagaimana? Bawa sehat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara di antara mensyukuri nikmat supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kalau orang sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak menganggap bahwa nikmat itu Allah yang memberikannya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia sering kita lupa bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi nanti pada hari penyesalan baru kita akan menyaksikan bahwa kita tidak mensyukuri nikmat. Contoh begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau azan berkumandang hayya 'alas shalah, sehat dia datang penuhi panggilan Allah. Sehat dia tidak datang penuhi panggilan Allah. Lalu Allah tanya, bukankah engkau sehat? Kenapa engkau tak penuhi panggilanku? Kira-kira gimana kita beralasannya Bapak Ibu? Kalau seandainya Allah tanya. Kalau sakit itu uzur. Kalau uzur ketika disampaikan di hadapan Allah, Allah tidak mintai pertanggungjawaban. Maka sesuatu yang harus kita lakukan, kita tidak melakukannya tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang diperbolehkan untuk dalam syariat, maka Allah akan mintai pertanggungjawaban. Tapi beda kalau kemudian yang diperbolehkan. Di antara yang diperbolehkan apa? Di antara yang diperbolehkan umpamanya ketika kita sakit. Selain kita sakit apalagi Bapak Ibu? Ketika sholat diserukan, kita sudah disuguhkan makanan. Kira-kira sholat dulu atau makan dulu Bapak Ibu? Sholat dulu atau makan dulu? Ya makan dulu. Maka ibu-ibu jangan suguhkan makanan bapak-bapak sebelum sholat. Nah itu dia. Jadi kalau mau nyuguhkan bapak-bapak makanan ya setelah sholat. Kalau tidak nanti bapak-bapak alasan kan makan dulu yang harus itu kan. Sholatnya nanti makan nomor 1, sholat nomor 2. Nah itu dia nanti alasannya.
Tidak usah disuguhkan dulu makanannya nanti. Termasuk hari Jumat Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, hari Jumat jangan sediakan makanan di meja makan sebelum bapak-bapak sholat Jumat. Karena sunnahnya hari Jumat itu makan selesai sholat. Nah ini kalau bapak-bapak makan dulu sebelum sholat, kira-kira apa yang terjadi waktu di masjid Bapak Ibu? Kalau di masjid ya pasti tidur. Sedangkan tak kenyang saja tidur, apalagi kenyang, kena AC, hawanya mendung, ada kunang-kunang mata sudah. Makanya tidur yang paling nikmat bagi bapak-bapak itu bukan di sebelah ibu-ibu, saya kasih tahu Bu, tapi tidur waktu khotib naik mimbar. Itu nikmatnya luar biasa. Itu meskipun sekejap nikmat. Nikmat. Saya ini termasuk orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Kenapa? Karena khutbah. Karena khotib ini kan tidak ngantuk. Masa iya khotib ngantuk itu kan? Khotib tidak ngantuk lah. Itu untung. Kalau pas tidak khotib Bapak Ibu, mendengarkan khutbah ini kunang-kunang. Sedangkan khutbah berapi-api aja ngantuk, apalagi kemudian khutbahnya kalem sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamatlah kemudian jamaahnya itu tidur. Sedangkan yang berapi-api saja tidur jamaahnya, apalagi kemudian tidak berapi-api. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya lagi, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sifat yang ada pada manusia. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala kabarkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Bapak Ibu, cinta kita terhadap harta itu ternyata benar-benar berlebih-lebihan. Contoh beginilah Bapak Ibu. Cinta kita terhadap harta itu sering terpikirkan oleh kita. Kalau kita mau tidur, kira-kira sebelum tidur apa yang terbayang oleh kita Bapak Ibu? Pagar belum digembok ya kan? Rumah dikunci itu kan? Kenapa? Karena terpikir oleh kita tentang harta kita. Tentang harta kita. Bapak Ibu, waktu kemarin banyak nomor rekening itu diblokir. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Yang sempat terblokir. Wah, panik kan? Panik, kita bingung. Akhirnya di mana-mana bank penuh dengan nasabah. Kenapa? Ingin membuka rekeningnya yang terblokir. Nah, itu jadi cinta kita terhadap harta ini memang luar biasa. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-malu yahfizuka, al-malu yahtahfizuhu, wal ilmu yahfazuka. Kalau harta kita menjaganya, tapi kemudian kalau ilmu dia akan menjaga kita. Contoh kita menjaga harta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya emas, kira-kira diletak sembarangan atau disimpan di dalam laci Bapak Ibu? Ini saya tak mengintip-ngintip nih Bapak Ibu, cuma tanya saja. Kira-kira disimpan dalam laci atau letak sembarangan? Limpan dalam laci. Yang emas Jawa itu ya sembarangan. Pasti simpan laci. Kira-kira lacinya kita kunci atau enggak Bapak Ibu? Kunci. Di berangkas pun kita kunci. Lemarinya dikunci? Kunci. Kamarnya dikunci? Kunci. Bapak Ibu, kalau kita bepergian, menitipkan anak dengan menitipkan kunci, mana yang lebih ringan bagi kita? Halo Bapak Ibu? Menitipkan anak. Nah, itu menunjukkan bahwa cinta kita terhadap harta ini memang luar biasa. Maka doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia obsesi terbesar kami, dan jangan jadikanlah dunia puncak pengetahuan kami. Nah, itulah kemudian Allah mengabarkan tentang pengorbanan orang yang berperang di jalan Allah, bukan hanya dengan dirinya, tapi juga menggunakan kendaraan terbaiknya. Sehingga Allah mengabarkan di antara sifat-sifat manusia, manusia itu di antaranya adalah amat suka dengan harta. Amat suka dengan harta. Meskipun nanti di dalam tafsir ada beberapa penjelasan, insya Allah nanti kita akan tambahkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya bacakan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.